supaya kita menjadi seorang penerobos, saudara kekasih, caranya yang pertama adalah jangan kita meremehkan hal-hal yang sederhana yang kita kerjakan. Apa saudara? Jangan meremehkan hal-hal yang sederhana yang kita kerjakan sekarang, yang kita punya sekarang. Jangan remehkan saudara. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya, saya percaya sukacita yang daripada Allah senantiasa melingkupi kita, amin. Haleluya, hari ini kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, sebab Dia baik. Kembali kita akan menyiapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Kiranya roh Allah senantiasa menaungi setiap hati kita. Bagi saudara yang ada di tempat ini maupun saudara yang ada di rumah menyaksikan ibadah ini, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Malam hari ini kami mengucap syukur sebab Engkau begitu baik bagi kami Bapa. Sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kami undang kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan, melawat setiap hati kami. Kami haus akan Engkau Tuhan. Berkati pujian penyembahan kami, biarlah senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya ada kuasa, ada pemulihan, ada kesembuhan di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Sama katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu Bapa yang baik, kami rasakan lawatan-Mu Tuhan. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku bersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukur yang terbaik bagi saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Kami persembahkan, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita angkat pujian ini dari awal dengan sepenuh hati. Kita lebih sungguh lagi, kita mau menyembah Tuhan. Masuk ke hadirat-Mu, amin Bapa, ku tersungkur dan sembah. Kami persembahkan, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa
Apabila dia jatuh tak
Kita mau menyembah Dia, kita memuji namanya. Haleluya. Oh, terima kasih Bapa yang baik. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang ajaib. Kami rindukan kuasa-Mu Tuhan, kami rindukan jamaah-Mu, sebab hanya Kau satu yang setia. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku rindu setiap waktu bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Lebih sungguh lagi katakan, kami rindu Engkau Tuhan. Haleluya. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, Engkaulah Tuhan kami Bapa. Yesus Kristus Tuhan kami yang baik, kami bersyukur buat waktu yang Kau berikan bagi kami. Kami Tuhan Yesus Tuhan akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Kau mengurapi hamba-Mu, urapi kami semua Bapa di surga, jemaat-jemaat-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan yang ada di rumah-rumah Tuhan. Biarlah Bapa di surga Tuhan Yesus Tuhan Kau memberikan kepada kami Bapa di surga urapan Roh Kudus-Mu untuk mengerti firman-Mu Tuhan. Berikan kepada kami kasih karunia Bapa di surga untuk kami mampu melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan. Bersyukur kita pada hari ini beribadah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya memberikan tema pada saat hari ini adalah hidup menerobos bersama dengan Tuhan. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, di situasi sekarang ini saudara, kita perlu saudara kekasih menjadi orang-orang yang menerobos.
Kita mau belajar, saudara kekasih, dari firman Tuhan yang tertulis dari Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat 7. Kita buka Alkitab kita bersama-sama. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 7. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Saudara kekasih di dalam Tuhan, di dalam Lukas pasal 5 ini, saudara kekasih, di situ terdapat Simon, saudara. Kalau supaya kita menjadi seorang penerobos, saudara kekasih, caranya yang pertama adalah jangan kita meremehkan hal-hal yang sederhana yang kita kerjakan. Apa saudara? Jangan meremehkan hal-hal yang sederhana yang kita kerjakan sekarang, yang kita punya sekarang. Jangan remehkan, saudara. Nah, di situ saudara kekasih, terdapatlah Simon, saudara. Dia katakan di ayat 5a, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Simon merasa, saudara kekasih, usahanya, saudara kekasih, tidak berarti apa-apa. Ya, keluarganya sangat sederhana, saudara kekasih, tidak mampu melakukan apa-apa. Dan saat ini, saudara kekasih, dalam menghadapi, saudara kekasih, pandemi corona, saudara, mungkin ada di antara kita merasa kekurangan, saudara. Ekonomi kita, saudara kekasih, semakin hari semakin terpuruk, saudara. Nah, di dalam firman Tuhan ini, saudara, kita harus menjadi seorang penerobos. Nah, caranya, saudara, jangan engkau merasa mengeluh, ya, dengan apa yang kau kerjakan saat ini, saudara. Yang dengan apa yang kau miliki hari ini, saudara kekasih. Sama seperti Simon, saudara kekasih, dia mengeluh. Dia katakan dia sudah berusaha. Karena sepanjang semalam-malaman, saudara, ditaburkan, saudara, jala itu, tidak ada yang mendapatkan apa-apa, saudara. Dan hari ini, saudara, kalau kita mau menjadi seorang penerobos, saudara, kita harus belajar, saudara, bahwa Tuhan kita mampu membuat yang kecil itu, saudara kekasih, menjadi berarti, saudara. Tuhan itu mampu membuat yang tidak apa-apa itu, saudara kekasih, menjadi apa-apa, saudara. Asal, saudara kekasih, kita selalu berserah kepada Tuhan. Sama seperti contohnya, saudara kekasih, waktu Yesus, Tuhan memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, saudara. Apa yang terjadi, saudara kekasih? Murid-murid, saudara kekasih, merasa ini roti ini tidak ada artinya, ikan ini tidak ada artinya. Hanya berapa? 5. Nggak cukup, nggak mungkin mencukupi orang-orang dewasa 5.000 orang, saudara, yang mau dikasih makan, saudara. Tetapi Yesus katakan, bawa sini. Apa yang ada, bawa sini. Nah, saudara kekasih, kuncinya, saudara, yang kecil itu, saudara, kita harus serahkan kepada Tuhan. Kita harus berikan kepada Tuhan. Masalahnya, saudara kekasih, kita tidak memperoleh mujizat, saudara. Kita tidak melihat pertolongan Tuhan. Karena apa? Karena kita menahan-nahan yang sedikit yang kita punya itu. Kita menahan-nahan apa yang menjadi milik Tuhan, saudara kekasih, sehingga kita tidak dapat melihat apa-apa, saudara. Nah, jadi saudara kekasih dalam Tuhan, setelah roti itu dan ikan sudah ada di tangan Tuhan, saudara, apa yang dilakukan Yesus? Kita belajar, Yesus mengucap syukur. Nah, ini adalah kunci yang luar biasa, saudara.
Supaya kita bisa menerobos, saudara kekasih, segala apa yang terjadi pada saat hari ini, saudara. Apa yang kita alami di keluarga kita, di rumah tangga kita, saudara kekasih, kita harus berani mengucap syukur. Mengucap syukur. Kalau kita berani mengucap syukur, saudara kekasih, yang sedikit itu akan menjadi mujizat yang luar biasa. Nah, setelah di tangan Tuhan Yesus, saudara kekasih, apa yang terjadi? Roti itu dipecah-pecah, ikan itu dipecah-pecah, saudara. Cukup untuk 5.000 orang dewasa. Dan kemudian sisa lagi katanya 12 bakul, saudara. Mujizat jadi, saudara, waktu kita apa, saudara? Waktu kita berani bersyukur kepada Tuhan. Dan jangan tahan-tahan apa menjadi milik Tuhan, saudara kekasih. Kalau di saat ini, saudara kekasih, jangan tahan-tahan apa yang menjadi milik Tuhan. Itu nasihat firman Tuhan. Kalau kita mau menerobos, kalau kita mau melihat pertolongan Tuhan, saudara kekasih, saat ini, jangan tahan apa yang milik Tuhan, saudara. Berikan dengan ucapan syukur, pasti kita akan melihat mujizat Tuhan. Dan yang kedua, saudara, supaya kita menerobos, saudara, kita harus berani bertindak sesuai dengan tuntunan Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan, kita harus bertindak, berani bertindak. Kita harus berani melakukan perintah Tuhan. Kita harus berani melakukan firman Tuhan. Kita harus berani melakukannya. Zaman ini, saudara kekasih, kita dituntut untuk berani melakukan firman Tuhan. Jangan lagi kita takut-takut melakukan firman Tuhan, saudara kekasih. Seperti yang dia lakukan oleh Simon, saudara kekasih. Di Lukas pasal 5 ayat 4 dan ayat 6, saya bacakan kepada kita. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Dan setelah mereka melakukannya, nah sekali lagi saya ulang, dan setelah mereka melakukannya, apa yang terjadi, saudara? Setelah mereka melakukan perintah Tuhan itu, saudara, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jalan mereka mulai koyak. Luar biasa, saudara. Tadinya, saudara kekasih, semalam-malaman Petrus tidak dapat satu ekor ikan teri pun, saudara kekasih, gak dapat. Tapi setelah dia, saudara kekasih, melakukan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan, saudara kekasih, apa yang terjadi? Jalannya katanya hampir mau koyak, saking banyaknya ikan yang dia bisa peroleh, saudara kekasih. 2 perahu yang bisa dipenuhi hasil daripada petangkapan itu. Hasil daripada apa? Ketaatan kepada firman Tuhan, saudara. Ketaatan kepada perintah Tuhan, saudara. Saya memberikan contoh kepada kita dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai ayat 7. Saya bacakan kepada kita. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnya lah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejananya kepadanya, sebab ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anak." Luar biasa, saudara kekasih. Ini ayat firman Tuhan, saudara kekasih, sudah sangat kita ketahui, saudara. Nah, ibu janda hamba Tuhan ini, saudara, mengapa dia mengalami mujizat, saudara? Karena dia taat.
kepada perintah dari Elisa, saudara. Elisa suruh dia kumpulkan bejana-bejana. Ya, secara logika saudara kekasih, untuk apa? Ya kan, untuk apa? Tetapi saudara kekasih, ibu yang butuh pertolongan ini saudara, dia tidak pikir-pikir lagi. Apa yang diperintahkan oleh Elisa, dia lakukan saudara. Karena dia tahu saudara kekasih, Elisa itu adalah abdi Allah, wakilnya Tuhan, hamba Tuhan saudara kekasih. Jadi saudara, di zaman sekarang ini saudara, apa yang diperintahkan oleh hamba Tuhan saudara, lakukan saudara. Itu akan menolong. Dan luar biasa saudara, ibu ini hanya punya sedikit minyak di buli-buli. Dia mungkin sudah mengumpulkan bejana-bejana, botol-botol aqua yang paling besar sampai yang sedang sampai yang paling kecil dikumpulkannya. Apa yang dapat dikumpulkan saudara kekasih. Dan luar biasa saudara, minyak yang sedikit itu saudara bisa mencukupi, memenuhi semua botol-botol yang ibu ini punya, yang sudah mereka kumpulkan. Cukup sampai semua bejananya itu terpenuhi. Dan kemudian minyak itu berhenti dari buli-buli yang kecil itu saudara. Mujizat jadi ketika apa saudara? Ketika mereka mau melakukan perintah Tuhan. Jadi saudara kekasih, supaya kita bisa menerobos saudara, taatlah kepada perintah Tuhan, taatlah kepada perintah firman Tuhan, taatlah kepada hamba Tuhan yang memerintahmu saudara kekasih. Dan yang ketiga saudara, kalau kita mau mengalami terobosan saudara, kita harus percaya bahwa pertolongan Tuhan itu terjadi sekarang. Ya, dalam Lukas pasal 5 tadi saya baca ayat 6 sampai 7 saudara. Di situ saya bacakan, dan setelah mereka melakukannya, Simon, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Nah, jadi saudara kekasih, pertolongan itu saudara, waktu itu terjadi yang dialami oleh Simon saudara, karena mereka saudara kekasih percaya kalau aku melakukan perintah Tuhan, pasti Tuhan akan menolong. Itu imannya saudara. Nah, waktu mereka menebarkan jala, Tuhan suruh agak ke dalam, mereka pergi ke dalam. Waktu mereka tebarkan, karena kau yang menyuruh, kutebarkan saudara, ditebarkan. Setelah jala itu saudara ditebarkan, apa yang terjadi saudara? Pertolongan ajaib terjadi saudara. Ya, jala mereka semua penuh saudara, 2 perahu hampir penuh. Nah, saya memberikan contoh kepada kita saudara kekasih, bahwa pertolongan itu saudara kekasih tidak menunggu waktu. Asal kita mempunyai iman yang sekarang saudara. Ya, iman yang sekarang. Jangan iman kita itu nanti indah pada waktunya Tuhan akan menolong. Ya, tapi kita perlu pada saat hari ini supaya kita menerobos, kita memerlukan iman yang sekarang. Nah, kita buka dalam Alkitab kita, Yohanes pasal 11 ayat 17 sampai 18. Saya bacakan kepada kita. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Saudara kekasih, ini ayat Tuhan, firman Tuhan saudara sudah kita ketahui, yaitu bahwa Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan saudara kekasih. Dia sudah mati 4 hari saudara. Tuhan bisa bangkitkan saudara kekasih. Karena apa saudara? Karena imannya itu iman yang sekarang saudara, tidak tunggu-tunggu saudara. Nah, Lazarus ini memiliki saudara, yaitu namanya Marta dan Maria saudara. Maria itu orang yang suka berdoa, tetapi Marta itu saudara kekasih, dia sibuk, ya, dia suka bekerja, melayani saudara kekasih. Nah, di ayat 20 sampai ayat 24 saya bacakan dalam Yohanes pasal 11 ayat 20 sampai 24. Kita mau melihat bagaimana imannya si Marta. Imannya Marta itu saudara kekasih bukan iman sekarang, imannya nanti, indah pada waktunya. Itulah imannya Marta. Saya bacakan Yohanes 11 ayat 20 sampai 24. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah.
Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Itulah iman daripada Marta, saudara. Iman itu nanti, butuh waktu yang lama, saudara. Nah, pada saat hari ini, saudara, kita tidak memerlukan iman yang begitu, saudara, tapi iman yang nyata, saudara. Kita harus percaya sungguh-sungguh. Dikatakan di ayat 38 sampai 40, Yesus jawab begini kepada kita. Dalam Yohanes 11 ayat 38 sampai 40. Jika kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Allah. Jadi saudara kekasih, kalau kita percaya, saudara, kita akan melihat kemuliaan Allah. Saudara, waktu itu Yesus, saudara kekasih, dia melihat Maria menangis. Maria ini adalah orang yang suka berdoa, ya. Orang yang melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan, saudara. Waktu dia melihat Maria menangis, maka masgullah hati Tuhan Yesus. Dan dikatakannya di dalam ayat 38 sampai 40, saya bacakan kepada kita. Maka masgullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu ada sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara, orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah sekarang. Jadi saudara, kuncinya itu iman kita, saudara. Kita harus percaya bahwa Yesus sanggup, saudara kekasih, melakukan apa yang kita imani. Amin. Melakukan apa yang kita percayai, saudara kekasih. Dan luar biasa, saudara, di ayat yang terakhir saya bacakan kepada kita, pasal 41 sampai 44. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengar aku. Ini luar biasa, ya, bahwa Tuhan itu selalu mendengar kita, saudara. Kalau kita percaya kepada Tuhan. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarlah ia pergi. Saudara, kalau kita memiliki iman sekarang, saudara, iman yang nyata, saudara, kita akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Oleh sebab itu, saudara, saya dorong melalui firman Tuhan ini untuk menjadi penerobos, saudara kekasih, yang pertama, jangan meremehkan hal-hal yang sederhana yang kau punyai, yang kau sedang kerjakan hari ini. Mengucap syukurlah dengan itu, dan berilah apa yang Tuhan menjadi milik Tuhan, saudara. Dan yang kedua, saudara kekasih, berani bertindak sesuai dengan perintah Tuhan. Apapun perintah Tuhan, saudara, kerjakan, saudara. Dan yang ketiga, percayalah bahwa pertolongan Tuhan itu sekarang. Milikilah iman yang sekarang. Tuhan Yesus memberkati, firman Tuhan sampai di sini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan. Kami berterima kasih buat firman-Mu, Tuhan, untuk mengajar kami, mendorong kami, Tuhan, untuk menjadi seorang penerobos di zaman pandemi corona pada saat hari ini, Tuhan. Kami tidak perlu takut, Tuhan. Kami tidak perlu, Tuhan, ragu, Bapa di surga. Biarlah Tuhan Engkau berkati seluruhnya kami, Tuhan, jemaat. Haleluya, Tuhan. Haleluya. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku.
Engkau mampu menjadikan kami Tuhan orang yang lebih daripada pemenang. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami terima kebenaran firman-Mu Tuhan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Luar biasa firman Tuhan yang memberkati kita di ibadah, di persekutuan kita hari ini. Terima kasih banyak Ibu Mary. Kita akan nyanyi satu pujian. Segala puji syukur kita akan berikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berikan dengan penuh sukacita. Saudara, pengumuman kita, biarlah kita setia setiap Selasa malam beribadah kepada Tuhan. Saya ucapkan tetap tekun, kita doakan bangsa dan negara kita. Pengumuman kita nanti disampaikan melalui WA. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat ibadah malam ini. Terima kasih buat pribadimu yang luar biasa. Terima kasih buat hadiratmu, buat firmanmu, buat kasihmu ya Tuhan. Berkati Ibu Mary yang telah melayani kami. Berkati Kak Eva yang menjadi WL bagi kami. Seluruh pelayan hari ini Tuhan berkati. Kami doakan bangsa dan negara kami. Berkati Indonesia ya Tuhan. Berkati seluruhnya kami Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Biarlah kami semakin diberkati. Berkati keluarga kami, suami istri berkati. Berkati sekolah dan perkuliahan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah ini. Kami akan pulang ke rumah kami. Kami akan pulang bersama Yesus dan bersama berkat-berkat Tuhan. Malam ini dengan iman kami berkata ya Tuhan, dalam Yesus kami diberkati. Dalam Yesus kami dikuatkan. Dalam Yesus kami dipulihkan Tuhan. Dalam nama Yesus semua yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah.